Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas kaidah yang ketiga dari kaidah usul fikih atau kaidah fikih, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqah, kesulitan itu bisa menarik kemudahan, atau sesuatu yang sulit itu bisa menjadi mudah. Ya. Pembahasan ini atau pembahasan kaidah yang ketiga ini ada 5 pembahasan. Yang pertama tentang dalilnya. Dalil untuk kaidah ini adalah, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ini dalil yang pertama. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan buat kita. Tidak menginginkan kesulitan. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa itu bil hanafiyyah salhah. Ya, aku diutus dengan membawa ajaran agama Islam yang lurus, yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu apa? Yang tidak terlalu menyulitkan, tapi juga tidak terlalu menggampangkan atau menyepelekan. Di hadis yang lain, Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajaran apakah dalam agama ini yang paling Allah cintai? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, al-hanafiyatus salhah, yaitu amalan agama yang samhah, yang sesuai dengan fitrah manusia, tidak terlalu memberatkan dan juga tidak menyepelekan. Ikhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang maksud atau yang masuk dalam kaidah ini. Ya, makna yang masuk dalam kaidah ini. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan masuk dalam kaidah ini adalah sebuah kaidah idza wal amru ittasa. Apabila sempit urusan, maka dia bisa menjadi luas. Beliau menjawab masalah ini dengan tiga keadaan. Yang pertama adalah ketika seorang perempuan tidak ada walinya dalam safar, lalu dia serahkan perwaliannya, urusannya kepada laki-laki. Ditanyakan ini kepada beliau, Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau jawab, idza wal amru ittasa. Apabila perkara itu sempit, dia bisa menjadi luas. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang awani al-khazaf al-ma'mulah min as-sirjin, tentang kendi atau bejana yang dari tanah, di mana campurannya itu adalah air atau kotoran sapi. Apakah boleh dengan bejana tersebut berwudu? Maka dijawab oleh beliau, boleh. Alasannya apa? Idza dhaqal amru ittasa. Apabila perkara itu sempit, dia menjadi luas. Kemudian masalah yang ketiga yang ditanyakan kepada beliau adalah tentang lalat yang singgah di kotoran kemudian menempel pada baju manusia. Apakah boleh dipakai saat baju tersebut? Apakah mengandung najis atau tidak? Lalu beliau jawab, boleh jadi ketika lalat tersebut terbang, kakinya jadi kering sehingga tidak najis lagi. Kemudian andaikan kakinya masih basah, maka beliau menggunakan kaidah idza wal amru ittasa. Kalau perkara itu sempit, dia bisa menjadi luas. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang aksi hadir kaidah, kebalikan daripada kaidah ini. Apa?
Adanya idza dhaqal amru ittasa'a. Kalau perkara itu sempit bisa menjadi luas. Tapi ada juga kebalikannya. Idza ittasa'al amru dhaqa. Kalau perkara itu luas, dia bisa menjadi sempit, ya. Sehingga Imam Al-Ghazali beliau menyimpulkan antara dua kaidah ini dengan perkataan beliau, kullu ma tajawaza haddahu in akasa ila fihi. Segala sesuatu yang melebihi dari batasnya, maka dia berbalik kepada lawannya. Jika luas jadi sempit, jika sempit jadi luas. Baik, selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu fi asbabit takhfif. Sebab-sebab kenapa takhfif, adanya takhfif, ada keringanan dalam ibadah. Ada 7 sebab ibadah itu jadi ringan. Yang pertama yaitu as-safar. Seorang melakukan safar, perjalanan. Ketika seorang safar, maka dia mendapatkan keringanan-keringanan. Yang tadinya sholatnya 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Ya, yang tadinya kalau mengusap sepatu atau kaos kaki 1 hari 1 malam saja, tapi dalam keadaan safar boleh 3 hari dan 3 malam. Itu yang pertama, adalah safar. Yang kedua al-marad, karena sakit. Dan keringanan dalam orang sakit juga banyak. Di antaranya adalah apa? Boleh menjamak sholat, boleh mengganti sholatnya, wudunya yang tadinya wudu dengan tayamum. Yang tadinya nggak bisa puasa pada saat itu boleh ditunda pada waktu yang lain karena sakit. Yang ketiga karena terpaksa. Karena terpaksa. Kalau orang melakukan sesuatu karena terpaksa, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Seperti misalkan orang yang minum khamr karena terpaksa, karena tidak ada ganti yang lainnya, maka itu boleh dan dia tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man biha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang-orang yang terpaksa atau dipaksa dan sementara hatinya tetap yakin dengan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu an-nisyan. Karena lupa. Orang yang lupa ini juga dapat keringan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia sedang puasa, karena lupa dia makan. Setelah selesai makan dia baru ingat kalau dia puasa, maka makannya itu tidak membatalkan puasanya, mendapatkan keringan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat adalah al-jahlu. Dia mendapatkan keringan karena al-jahlu, karena ketidaktahuan. Seperti orang yang berbicara dalam sholat karena nggak tahu, maka tidak batal sholat. Ya. Kemudian yang keenam adalah an-naqsu, karena kurang. Dan yang ketujuh karena al-usru wa umumul balwa, karena adanya kesulitan dan sudah lumrah terjadi di manusia. Baik, selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu adwa at-takhfif, macam-macam keringanan. Yang pertama adalah takhfif isqat, keringanan dengan menggugurkan. Takhfifu isqat, keringanan dengan menggugurkan, seperti gugurnya kewajiban Jumat karena orang sedang sakit. Yang kedua adalah takhfifu tanqis, keringanan dengan mengurangi. Yang tadinya sholatnya 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Yang ketiga takhfifu ibdal, keringanan dengan mengganti. Yang tadinya wudu itu harus dengan air, karena dalam keadaan sakit boleh diganti dengan tayamum. Yang keempat takhfifu taqdim, keringanan dengan mendahulukan. Keringanan dengan mendahulukan, seperti jamak takdim dalam sholat. Ketika sulit, nanti kalau setiap waktu sholat dia harus sholat dalam safar, maka boleh jamak takdim. Atau kebalikannya, takhfifu ta'khir, keringanan dengan menunda. Tidak dilaksanakan pada waktu itu, tapi ditunda pada waktu yang lain. Misalkan orang yang sedang sakit, dia tidak bisa puasa pada hari itu di bulan Ramadan, maka ditunda, diganti pada hari yang lain. Kemudian ada takhfifut tarkhis, keringanan dengan memudahkan. Keringanan dengan memudahkan, tarkhis. Contohnya adalah orang yang minum khamar ketika dalam keadaan tersentak asap cekik lehernya.
menyempatkan, boleh dia minum dan itu tidak berdosa. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah takhfifut taghyir, keringanan dengan merubah. Ya seperti apa? Orang dalam sholat dalam keadaan berperang, dia tidak harus sholat seperti orang normal, ada ruku, ada sujud dan lain sebagainya. Atau kalau sholat berjamaah dalam normal, imam harus diikuti oleh makmum. Tapi dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang, ada tata cara khususnya. Baik, inilah pembahasan yang ketiga dari kaidah ushul fikih, yaitu al-masyaqqatu katril intensi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.